Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dede dari 12 Surabaya 1. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di kantor dinas pariwisata dan kebudayaan Majalengka. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan setelah presentasi selesai. Terima kasih. Latar belakang pelaksanaan PKL di Dispardud Majalengka yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman siswa terhadap dunia kerja khususnya di bidang pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi. PKL bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bagi siswa dalam bidang pariwisata dan kebudayaan. Majalengka sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata alam dan budaya memberikan kesempatan yang luas untuk mempelajari pengelolaan pariwisata secara langsung. Pengenalan dunia kerja. Dengan melakukan PKL di Dispardud, peserta dapat memahami bagaimana kebijakan dan program pariwisata yang dikembangkan sekaligus belajar tentang strategi promosi budaya daerah. Kontribusi daerah. Majalengka memiliki berbagai potensi pariwisata seperti Panyawoyan, Situ Cipanten, dan berbagai event budaya lokal. PKL di dinas ini memberi peluang bagi kita untuk ikut serta dalam pengembangan dan promosi. Sinkronisasi dengan kurikulum. Pelaksanaan PKL di sini selaras dengan kurikulum pendidikan vokasi dan atau program studi terkait, sehingga siswa dapat menerapkan teori yang telah dipelajari di sekolah. Pengembangan soft skills. Selain kompetensi teknis, PKL juga membantu mengembangkan keterampilan komunikasi, manajemen waktu, dan kerjasama tim yang sangat penting di bidang pariwisata dan kebudayaan. Dispardud Majalengka resmi berdiri pada tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Majalengka. Sebelumnya urusan pariwisata dan kebudayaan ditangani oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan atau Dispora Budpar. Pembentukan Dispardud bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan dan peningkatan prestasi di bidang pariwisata dan kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Majalengka berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdul Halim nomor 311. Visi dari Dispardud sendiri yaitu menjadikan Majalengka sebagai destinasi pariwisata yang unggul dan berkelanjutan. Misinya yaitu mengembangkan potensi pariwisata dan kebudayaan, meningkatkan kualitas layanan pariwisata, dan mempromosikan destinasi pariwisata yang ada di Majalengka. Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Majalengka yaitu Kepala Dinas memimpin, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Majalengka. Sekretariat mengelola administrasi keuangan dan umum, membantu kelancaran operasional dinas. Bidang destinasi bertugas merancang dan melaksanakan program pengembangan destinasi wisata serta mendukung pertumbuhan industri pariwisata. Bidang pemasaran bertugas mengelola promosi dan pemasaran destinasi wisata daerah termasuk kegiatan branding dan event pariwisata. Bidang kebudayaan bertanggung jawab atas melestarikan dan mengembangkan seni budaya dan adat istiadat yang ada di Majalengka. Unit pelaksanaan teknis daerah pengelolaan kawasan strategis pariwisata perkotaan atau UPTD PKSPP bertanggung jawab melaksanakan operasional di lapangan di 5 taman kota yang ada di Majalengka. Yang terakhir yaitu tim ahli pariwisata dan kebudayaan, memberikan masukan strategis kepada kepala dinas terkait pengelolaan pariwisata dan kebudayaan di Majalengka.
Disparwood Majalengka juga memiliki dua fasilitas penting, diantaranya yaitu Gedung Majalengka Creative Center atau Gedung MCC. Gedung ini merupakan fasilitas untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif, khususnya di bidang seni pertunjukan. Gedung ini dibangun dengan anggaran sekitar 9,3 miliar dan gedung ini menjadi ruang kolaborasi bagi seniman lokal. Nah, yang kedua yaitu Gedung Tourism Information Center atau Gedung TIC. Adalah pusat informasi pariwisata dan kebudayaan yang menyediakan informasi terkait destinasi wisata, seni budaya, dan produk unggulan daerah. TIC menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung sektor pariwisata di Majalengka. Tak lupa juga Disparwood memiliki produk dan program unggulan seperti destinasi wisata alam, seperti produk yang menarik, yaitu destinasi wisata alam yang indah, salah satunya itu Situ Cipaten, danau alami dengan perahu dan spot foto yang menarik. Yang kedua ada Curug Muara Jaya, air terjun yang megah yang cocok untuk rekreasi dan petualangan. Produk budaya lokal ya, contohnya seperti batik Majalengka dengan motif khas seperti Gedong Gincu dan Suragaluh yang menggambarkan identitas budaya lokal. Kesenian tradisional seperti tari sintren, wayang golek, dan riog Majalengka. Kuliner khasnya yang menarik contohnya seperti mangga Gedong Gincu yang menjadikan ikon kuliner khas Majalengka. Dan untuk programnya sendiri yaitu seperti Festival Budaya Majalengka, acara tahunan yang menampilkan seni tradisional, pameran budaya, dan parade adat istiadat dari berbagai kecamatan. Pengembangan desa wisata. Program ini mendorong desa-desa potensial seperti Desa Cibor dan Argapura menjadi destinasi wisata berbasis masyarakat. Pelatihan pariwisata dan kebudayaan memberikan pelatihan bagi pelaku wisata, UMKM, dan seniman lokal untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing. Kegiatan utama di Disparwood yaitu perencanaan, pengelolaan, pengembangan, pelestarian, dan promosi pariwisata dan kebudayaan yang ada di Majalengka. Dan untuk PKL di Disparwood, kegiatan rutin yang saya lakukan yaitu apel pagi yang selalu dilakukan setiap hari Selasa sampai Jumat dan wajib diikuti oleh seluruh karyawan maupun anak PKL yang berada di Disparwood. Dan Disparwood juga memiliki program PAS 12 Bising atau belajar 12 bahasa asing yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bagi siswa. Berikut ini adalah bahasa yang dipelajarinya yaitu seperti bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Spanyol, Prancis, Rusia, Arab, Turki, Hindi, China, Korea, dan Jepang yang dilakukan setiap hari setelah melakukan kegiatan apel pagi. Dan kegiatan yang terakhir yaitu melakukan pengelolaan terhadap 5 taman kota seperti Taman Bagja Raharja, Taman Sejarah, Taman Raharja, GGM Majalengka, dan alun-alun Majalengka untuk memastikan taman tetap fungsional, bersih, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selama melakukan PKL di sini, saya ditempatkan di bidang unit pelaksanaan teknis daerah pengelolaan kawasan strategis pariwisata perkotaan atau UPTD PKSPP. Di sini saya ikut membantu administrasi ringan seperti pengarsipan dokumen atau pengelolaan surat menyurat di TIC dan front office. Dan ikut serta dalam kegiatan sosialisasi Ausbildung ke sekolah-sekolah. Hasil yang saya dapatkan saat melaksanakan PKL di sini yaitu memberikan banyak pengalaman berharga dan pengetahuan yang luas tentang pengembangan pariwisata dan kebudayaan. Terlebih dengan adanya kegiatan PAS 12 Bising yang menambah pengetahuan lebih tentang berbagai bahasa asing. Kelebihan saat melaksanakan PKL di Disparwood yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja sama tim, meningkatkan akan pentingnya pariwisata dan budaya, memiliki banyak pengalaman lapangan pekerjaan yang beragam tentang objek wisata, acara, kebudayaan, dan promosi, mendapatkan banyak sekali teman dari sekolah maupun universitas lain. Kekurangannya yaitu kurangnya pengalaman kerja nyata baik di luar lapangan dan maupun di dalam kantor.
Tantangan yang saya hadapi saat melaksanakan PKL di Disparbud yaitu saat melaksanakan pas 12 bising, dan itu saya ditantang untuk menerjemahkan lagu ke dalam bahasa isyarat dengan kurun waktu kurang lebih seminggu. Dan solusi yang saya terapkan yaitu terus menghafal lirik yang diterjemahkan ke bahasa isyarat sampai hafal. Kesimpulannya yaitu memberikan pengetahuan praktis tentang pengembangan pariwisata dan kebudayaan dan meningkatkan kemampuan komunikasi dengan tim terutama saat melaksanakan pas 12 bising dan mengelola 5 taman kota. Saran untuk Disparbud untuk pelaksanaan PKL di tahun depan yaitu harus lebih meningkatkan promosi pariwisata dan kebudayaan melalui media digital agar semua orang bisa tahu betapa indahnya pariwisata dan uniknya kebudayaan yang ada di Majalengka. Waktunya sudah habis, tapi semoga pengetahuan tidak akan habis. Saya berharap presentasi ini memberikan kontribusi bagi kita semua, dan saya harap kita semua menikmati hasil presentasi ini. Dengan demikian saya akhiri presentasi kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.